Jadi kalau digerakkan dengan bismillah, insya Allah umat Islam di Solo akan bergerak karena mereka memang berniat untuk membela agama Islam. Takbir. MCA itu bekerja tanpa organisasi, tanpa afiliasi politik, tanpa ada yang membiayai. Mereka panggilan jiwa. Setiap orang yang memiliki akun media sosial beragama Islam lalu dia mendukung dakwah Islam di dunia maya, itulah MCA sebenarnya. Ahok orang biasa, sehingga ketika Ahok sekarang kalah, ini semua terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Jadi borok-borok yang semula digambarkan ini suci, ini putih, ini berhasil, tidak ada sama sekali. Tidak ada prestasi yang bisa lihat selama Ahok menjabat dari 2014 sampai 2017. Nah, maka ada istilah jangan samakan Ahok dengan Pancasila. Jangan samakan Ahok dengan RI, karena dia itu bukan Pancasila, bukan RI. Ini yang terjadi, jangan disamakan. Lah sementara mereka, kubu mereka, mencoba menyamakan bahwa Ahok itu Pancasila, yang tidak Ahok itu anti Pancasila. Oleh karena itu, 17 Oktober nanti ketika Anies dan Sandi dilantik, saya kira ini akan clear semuanya, kemudian akan mulai dengan hidup baru Jakarta itu, akan terjadi perubahan luar biasa. Dan tampaknya inilah yang diinginkan banyak orang, bahwa Jakarta kembali lagi menjadi Jakarta. Selama ini kita seperti hilang dijambret oleh ideologi lain, seolah-olah Jakarta bukan milik Jakarta lagi. Nuansa-nuansa sudah banyak naga, banyak, waduh sudah hilang, hampir hilang saja. Oleh karena itu mungkin Tuhan berpihak sama kita, ya. Jadi masih sayang sama Jakarta, sehingga upaya tanda petik penjambretan itu gagal terjadi. Meskipun media mainstream mendukung sampai 1500%, ternyata tidak berhasil mengukuhkan Pak Ahok sebagai ikon Pancasila maupun Indonesia, dan ini perlu kita garis bawahi. Saya minta untuk diperiksa CCTV seminggu sebelum kejadian. Siapa yang membawa para terduga itu masuk ke pos polisi? Kenapa para terduga itu membunuh dirinya sendiri, tidak membunuh orang banyak, itu ngebom dirinya sendiri 2 orang itu. Media itu juga kadang-kadang tidak adil. Ini cerita dari Habib Rizik juga, dan saya kadang-kadang melihat juga. Iya, kami itu kalau negosiasi dengan para penjahat itu, dengan para diskot yang jual miras-miras bebas itu, disorting. Tapi kenapa beritanya tidak ada? Yang ada itu kami melempari, kami menghajar mereka. Loh, ini kan tidak ada kata Habib Rizik waktu itu. Takfir, kafir, bid'ah, itu adalah bahasa Al-Quran. Saya kira BNPT bukan lembaga seperti MUI yang bisa menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. BNPT jangan terkesan-kesan ikut berkeruh persoalan umat Islam ini, merusak ya. BNPT harus meluruskan. Baik. Kalau gitu saya harus mengatakan nanti dulu. Oke, karena kita harus bergabung dengan Medan. Siap, kita lihat sekarang. Belasan kali umat Islam dihajar, dibantai, tapi Densus nggak pernah turun. Ada apa? Tapi begitu satu gereja dihajar, Densus turun dengan sangat lengkap pasukannya. Ini fakta. Jadi ukurannya apa saya tidak tahu. Jadi kalau sudah tersentuh oleh operasi intelijen, sudahlah. Kita angkat tangan karena kita tidak akan mampu mengetahui siapa dalang ini. Karena mereka punya biaya, mereka punya keahlian, mereka punya kemampuan, bahkan mungkin mereka dekat dengan kekuasaan. Susah sekali. Banyak orang benci Saudi Arabia karena katanya itulah sumber Wahabi. Tapi kita ternyata tidak bisa memutus cinta dengan Saudi Arabia. Coba kalau kita konsisten. Kalau memang sumber dari kekerasan ini, intoleransi ini, Wahabi ini adalah Saudi Arabia, putus saja hubungan dengan Arab Saudi. Ketika dulu tidak ada MCA, kelompok lain itu dengan bebas mengadu-aduk ya dunia sosmed ini dengan cara mereka, dengan menghina, memaki, mengumpat-umpat, memfitnah semua politisi. Begitu ada MCA, habis mereka. Jadi yang dulu ada pihak-pihak yang berpikirnya itu menang pilkada, ternyata kalah, nangis. Ada yang mungkin membusuk di penjara. Itu bahasa-bahasa di media sosial. Saya sudah meliti betul ya. Kalau yang dimaksud Pak Amin bukan partai politik dalam hal itu. Pokoknya partai itu kelompok-kelompok besar. Jadi kalau Anda anti Tuhan, Anda itu seperti setan. Itu intinya sebenarnya. Di situ? Iya, di situ. Oke, baik. Saya melakukan tweet, melakukan postingan, selalu bertabayun. Al-Hujurat ayat 6, Ustaz. Gak usah saya baca ya. Ada Ustadz di sini. Hai orang yang beriman, kalau dapat berita dari orang fasik, maka tabayunlah.
supaya tidak merugikan orang-orang, mencelakakan orang-orang atau pihak yang tidak tahu duduk persoalannya. Hujurat 6. Jadi saya tabayun, meskipun saya sudah tabayun, kadang-kadang terpeleset juga. Istri saya yang megang spanduk, itu direbut spanduknya yang bertuliskan 2019 ganti presiden, direbut oleh seseorang. Tapi seseorang itu tidak memakai seragam. Nah, saya kejar maunya. Saya tanya, Bapak dari mana? Dia bilang, saya polisi. Karena dia polisi, saya minta identitasnya. Dia nggak mau, dia malah lari ke arah kerumunan. Maka saya biarkan, tapi kaos ini saya rebut dari Bapak itu. Saya minta kaosnya untuk bukti. Ternyata kaos yang dibawa Bapak tadi adalah kaos bertuliskan dia sibuk kerja. Maka di video itu ada foto video saya lagi ngejar-ngejar Pak yang ngaku polisi itu, sampai sekarang nggak ngaku. Sekarang ini yang benar salah tidak jelas. Pidato yang sebagus itu, mohon maaf, dari pidato cuma 1,5 menit yang saya baca tadi, kesimpulannya cuma satu kalimat. Selama 40 tahun lebih saya lahir di Ibu Pertiwi ini, tidak pernah saya dengar pidato presiden sejak Pak Karno sampai Jokowi sehebat Pak Prabowo di Boyolali ini. Kalau sebagai Muslim, kami nggak mau menerima, nggak bisa menerima. Artinya kalimat seperti ini tidak pantas ya diucapkan oleh seseorang tokoh. Ya sebesar Bu Sukma. Bu Sukma ini kan anaknya Bung Karno. Jadi kalau kemudian salah satu putrinya itu kemudian mengucapkan sesuatu yang membuat umat Islam tidak nyaman dalam hatinya, tentu itu nggak pantas. Saya malu jadi Jokowi itu. Kenapa? Presiden 4 tahun setengah, nggak menguasai angka, nggak mau sang. Terus timnya itu apa nggak membisiki dengan data yang benar? Saya balik pertanyaan kan. Sekarang ya? Kasihan sekali Oke, pembisiknya sekarang dijawab ya. ini lemah data. Padahal sudah 4 tahun setengah berkuasa. Mereka kerja apa aja? Padahal kan tagline-nya kan kerja. Bukan pelongo. Jadi ini ada masalah besar oleh petahana. Maka hari ini semalam itu yang tampil di debat itu ada 2. Satu adalah presiden, 2 adalah penggantinya. Di tanggal 17 April nanti. Itu yang terjadi semalam. Jadi jangan patuan sama kita-kita. Pasti mempertahankan jago-jago kita. Bacalah orang-orang luar yang selama sehari ini mengkritik 2 calon. Kalau Pak Prabowo itu kurang dikit-dikit wajar, dia belum berkuasa. Datanya kurang dikit, jadi belum berkuasa. Tapi Pak Jokowi udah 4 tahun setengah. Pelongo, malu kita. Dan akun ini berhasil membongkar praktek besar, praktek produsen hoax terbesar se-Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum berbaju coklat. Developernya ini yang harus ditanya, bukan opositnya. Opositnya pasti sudah kabur kemana kita nggak tahu. Tadi historinya kan di beberapa negara. Tapi developer yang mendevelop ini loh, yang bisa nembus IP Mabes Polri ini, yang sudah diuji beberapa IT dan sudah terbuka di Twitter itu, sudah terbuka dan betul kok. Artinya ada udah kemungkinan ada oknum yang membobol Mabes Polri, kan tidak mudah itu. Mabes Polri kan IT-nya kan kuat sekali, nggak mungkin semudah itu. Saya kalau untuk yang ini palsu, maksudnya memanipulasi agak jauh menurut saya, karena sejak tanggal 3 itu sudah kita uji di beberapa teman IT sama hasilnya. Alhamdulillah beruntung ya, tidak banyak media yang tertarik tanda petik untuk datang ke acara 212. Kalaupun ada yang datang, biasanya mohon maaf sekali media akan mengambil sisi negatif dari 212 itu. Mereka akan memblow up berhari-hari dan efeknya 212 akan gagal.